Halo, selamat sore semuanya. Baik Haki, Baim, sama Abimanyu. Tes tes kedengeran suaranya? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke, sebentar. Kita mulai ya. Oke, kita mulai aja sebentar. Nah, jadi ada cek dulu siapa yang belum masuk ya. Semuanya apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Baik, Baik. Baik ya, Alhamdulillah. baik. Nah, berarti yang belum join itu ada gimana nih WhatsApp? WhatsApp. Ini. Sore, Andrea. Oh, Andrea baru nih ya. Andrea, terus Abinaya, kemudian Abimanyu, kemudian Siti Askia. Abimanyu udah join ya? Abimanyu udah. Oh, ini Andrea udah join. Andrea udah join. Siti Askia udah. Siti Askia belum ya? Baik Haki udah. Ashraf Ibrahim udah. Ocean udah ya. Nadia Raya belum. Raya belum. Naifa belum. Boleh. Negara masuk Nasdem ya. Nasdem akan kita lihat sekarang. Oke, sip. Kita mulai aja ya. Jadi selamat sore semuanya. Apa kabar? Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Oke, udah pada makan siang belum? Udah. Udah. Udah ya, makan siang sama apa? Baik, haki baik. Pentol goreng, Pisang goreng, mantap. Baim tadi makan sama apa? kepiting, Sama apa? kepiting. Daging, mantap. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Start. Lanjutin lagi dari yang minggu lalu ya. Untuk kelasnya, ada yang masih ingat gak sebelum itu di minggu lalu kita belajar apa? Fungsi, Ya, belajar apa? fungsi. Yes, fungsi. Apa itu fungsi? Ada yang masih ingat? Fungsi. Apa itu fungsi? Ada yang masih ingat gak?
Kemudian Google. Terus agak oke. Ini Raya nih. Halo Raya, selamat sore. Nah, jadi fungsi itu adalah eh, banyak kode gitu ya. Tapi kita cukup mempersingkat kode tersebut jadi satu baris doang gitu ya. Jadi nanti kalian bisa ngebikin sebuah kode yang lebih ringkas. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam fungsi yang dilanjutkan. Jadi kalian akan masuk ke dalam part 2. Gitu. Jadi nanti kalian akan membuat sederhananya dia adalah fungsi bersarang gitu. Jadi ada dua fungsi yang akan kalian buat. Pertama, kalian akan bikin fungsi seperti biasa. Lalu fungsi yang pertama atau fungsi yang sudah kalian buat tadi akan kita panggil di fungsi yang berikutnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fungsi bersarang, di mana nanti um, fungsi tersebut akan kita gunakan untuk fungsi berikutnya. Ya, kayak gitu ya. Oke? Nah, terus gimana caranya untuk kita membuat sebuah fungsi tersebut? Jadi nanti kalian tinggal bikin dulu sebuah def. Def itu adalah operator membuat fungsi, lalu bikin nama fungsinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada 4 aksi yang dilakukan untuk satu fungsi tersebut. Di mana ini terlalu panjang untuk membuat satu fungsi. Ya. Nah, gimana dong caranya biar kita bisa membuat dia lebih ringkas? Berarti kita bagi jadi dua fungsi. Gitu. Jadi ada fungsi ambil data sama ada fungsi cetak hasil. Gitu ya. Jadi nanti ada dua fungsi yang kalian buat. Nah, di fungsi ambil data jangan lupa kalian gunakan return parameter. Karena nanti dengan return tersebut kita akan gunakan untuk menjadi nilai dari fungsi yang berikutnya. Gitu ya. Nah, jadi misal kalian panggil fungsi ambil data, ntar kita tinggal simpan ke dalam variabel, dan udah deh, itu jadi sebuah parameter untuk fungsi berikutnya ya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh kalian bakal ngebikin sebuah fungsi diskon gitu. Dia akan menghitung kalian dapat diskon berapa sih kalau nilai kalian nilai sempurnanya gitu ya semakin banyak maka diskonnya semakin besar. Nah, berarti kita bikin dulu satu fungsi banyak 5 untuk menghitung ada berapa nilai sempurnanya ya. Nanti kita bikin pakai counter looping kemudian di return terakhir. Nah, saat kalian udah ngebikin fungsi yang pertama, kita panggil fungsi tersebut ke fungsi yang kedua dan disimpan ke dalam variabel banyak gitu. Nanti dia ngehitung nih, oh ini jumlah limanya ada berapa ya? Kalau di dalam contoh ada satu, dua, tiga, empat. Berarti nanti nilai variabel banyak itu 4. Dicek nih, mana ya yang nilainya 4? Oh ini Kak yang nilainya true. Berarti nilai return dari fungsi tersebut adalah 5. Ketika kita panggil fungsi pasang diskon, maka didapat adalah nilainya 5. Gitu. Oke? Gampang ya? Coba dilihat dulu dari kode ini ada pertanyaan dahulu atau tidak sebelum kita masuk ke dalam latihan. Tidak. Tidak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke dalam latihan ya. Berarti nanti kalian buka yang di nomor 11. Sebentar. Dibuka nomor 11 ya. Buka nomor 11. Kemudian ke bagian yang pertama. Nah, nanti dipilih nomor satu itu jawabannya ada 4. Kemudian nanti yang gambar dibaca dahulu. Nomor 2 ngetik. 3 nanti kita mulai ngoding bareng. Oke? Yuk langsung dibuka aja untuk Algonovanya. Buka nomor 11 ya. Silakan. Udah pada join ya. Halo, Naifa, Askia, sama Abi. Langsung dibuka nomor 11 ya. Ya, kita buka nomor 11. Langsung dikerjain silakan.
Sudah di nomor 3 semua? Login. Saya lupa sandi loginnya, Kak. Abimanyu 3356. Makasih, Kak. Oke. Yang lain udah? Udah. Udah ya. Sudah. Sip. Kalau udah kita langsung bahas di nomor 3 ya. Nah, nomor 3 boleh minta tolong Mbak Im yang bacain ya. Mbak Im silakan tolong bacain soalnya. Program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan dari 50 sampai 64 poin tempat ketiga. Dari 65 sampai 84 poin tempat kedua. Dari 85 tempat pertama. Benarkan masalah dan format semuanya seperti pada gambar. Oke, thank you Mbak Im. Nah, berarti kita suruh benerin error ya. Di baris satu kita kasih def. Nilainya 85 poin tempat pertama. Oke, berarti dia kasih lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Kemudian yang ini 65 sampai 85 udah benar. 50 sampai 65 juga udah benar. Dan udah. Ini tinggal dipanggil aja. Di awal kan dia ada skor di dalamnya kan. Berarti harus ada skornya juga di baris 11 gitu. Kalau kita masukin 90. Oh, jangan lupa kasih INT ya. INT di baris 10. 90 maka dia dapat tempat pertama. Jadi yang dibenerin baris 1, 2, 10 sama 11 ya. Silakan. Oke, sudah. Udah ya. Yang lain udah? Belum. Belum, maka. Ya. Hmm. Sudah benar. Enter input, masukkan skor. Udah dikasih INT, tapi kok belum bisa sih? Hmm. Pak Daud, ini Ya, udah dikasih INT, tapi kok belum bisa? Tambahin lagi. kurungnya. Udah bener belum? Kurungnya kan ditambahin juga. Udah. Coba share screen. Ini ada spasinya. Dihapus spasinya, nggak boleh ada spasi dong.
Udah checklist. Yang lain udah ya. Kalau udah kita Aku lanjut. belum. Kenapa? Aku belum. Ini nggak tahu ini kapan. Belum, mana share screen Abi? Yang belum ayo share screen. Hmm, ini kurungnya kebanyakan Abi. Nah, ini nih, yang input ini nggak usah ada kurungnya lagi dong. Udah checklist. Yang lain udah? Sudah. Udah ya, kita lanjut ya. Belum, Kak. Belum, mana share screen Abi Manyu? Ini sama nih, ini kurungnya nggak usah ditambahin lagi. Udah checklist. 90. Udah yang lain? Udah. Nah, kalau udah kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 boleh Bayi Haki yang tolong bacain ya, silakan. Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai. Pembagian hadiah. Tempat pertama, kunjungan ke Dulbin. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat ketiga, permainan papan. Partisipan lainnya. Sertifikat partisipasi. Format semuanya seperti pada gambar tersebut. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya kita membuat itu? Berarti kalian bikin dahulu, ini kan udah ada nih tempat pertama itu dapat kunjungan ke Dublin. Berarti kita tinggal bikin di sini adalah return. Ya, return apa? Return tanda petik. Kalian copy aja nih. Copy dari soalnya ya. Berarti tempat pertama itu kunjungan ke Dublin. Habis itu kita kasih elif hasil ya sama dengan tempat kedua ya. Nah, maka yang didapat adalah return sertifikat hadiah ke toko buku gitu. Nah, kemudian berikutnya elif kalau misalnya eh, tempat ketiga berarti dia dapat permainan papan, return, dan otherwise atau else, maka dia di return sertifikat partisipasi gitu. Nah, terus, udah deh gitu doang ya. Kalau di checklist masukin, oh sorry, ini lebih dari sama dengan lagi ya. Sama masukin 85, nah dia dapat tempat pertama ke kunjungan Dublin gitu. Berarti yang dibenerin baris 2, kemudian baris 13 sampai baris 19 ditambahin. Oke, silakan dibuat dahulu ya.
Kak, punya saya kok tidak bisa. Udah, udah beres kayak gini. Belum Kak, punya aku belum bisa. Mana coba share screen. 现在五点，现在五点，现在 Belum saya. Kak, calling. Hmm, salah ini tempat ketiganya. Ini permainan papan harusnya. Saya belum, Hmm, Kak. belum makanya nih ya. Udah. Sudah. Udah, yang lain udah. Belum, Kak. Terus. Sudah, Kak. Yang lain udah.
Oke, kalau udah kita lanjut ya nomor 5. Belum, Kak. Share screen coba. Ini copy paste-nya nyebelin. Masih belum bisa copy pastenya. Udah Udah disuruh bisa. latihan dari kemarin. Udah. Nah, Iya. ini tuh. Terus apa lagi yang masih belum bisa? Nah, dah. Udah, oke. Yang lain udah bisa. Udah. Udah, Sip. Kak. Udah bisa kita lanjut ya. Nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Naifa ya. Naifa tolong bacain nomor 5. Program harus meminta untuk memasukkan nilai ujian akhir dan menghitung banyaknya nilai tinggi A sama dengan 5. Permintaan nilai harus terjadi sampai pengguna memasukkan 0 dari keyboard. Murid-murid baik dan luar biasa diberikan insentif menggunakan diskon untuk kunjungan ke teater. Dari 4 sampai 5A diskon 10%, lebih dari 5A diskon 15%, jika ada kurang dari 4A tidak diberikan diskon 0%. Hasil harus dicetak dengan pesan diskon tiket teater persen. Catatan, dua fungsi terpisah dibutuhkan. Format semuanya seperti pada gambar. Sip. Oke, thank you ya. Nah, berarti caranya bagaimana? Kita akan membuat dahulu dua fungsi ya untuk menilai jumlah yang sempurnanya gitu ya. Sebentar. Nah, berarti caranya bagaimana? Caranya kita bikin dulu satu fungsi banyak 5 gitu ya. Ini baris satu bisa kalian hapus saja untuk komentar ya. Kita akan ngebikin fungsi banyak 5 ya. Jadi nanti banyak 5 ini akan menghitung nilai 5 atau nilai sempurna yang didapatkan waktu kalian input. Nah, nanti kita buat satu lagi fungsi pasang diskon buat tahu nih mana yang termasuk ke dalam diskonnya gitu. Kalau nilai 5-nya itu ada atau nilai sempurnanya itu di antara 4 dan 5, maka dia dapat 10% diskonnya. Sedangkan kalau misalnya dia lebih dari 5 ya, nilai sempurna, maka 15%. Kalau kita checklist misalnya nilainya itu 5, 5, 5, 5, 5. Nah, itu kan udah ada 5 ya. Kita 0, maka dia dapatnya cuma 10% doang. Tapi kalau misalnya dia ada 6 kali ya, kita masukin 6 kali gitu ya, maka dia dapat 15. Oke? Sip, boleh langsung dibuat ya dari baris 1 sampai baris 17 doang. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya.
Sudah? Belum. Eh, Kak, Kak punya saya apa? kok tidak bisa. Gak bisa. Mana coba share screen? Hmm, udah kok coba checklist. Oh iya, tuh ini kurang sama dengan yang mana? Benar tuh Baihaq itu pintar. Di stop dulu ya. Kurang sama dengan. Nol, nol aja langsung. Pintar. Oke, yang lain udah? Belum. Belum, oke. Belum. Kak, punya saya tidak bisa. Belum nggak bisa. Mana share screen? Ntar, ini kalau screenshot dulu deh. Yang belum boleh dilihat dari gambar yang ada di chat Zoom ya. Literally, as I was getting ready to he ordered a cancer screening test online. It's like $700. Probably know what it's called, something test. Ini spasi nih. Spasi, spasi. This. So, should I not be? Jelas checklist. Hmm, nah, apa? Nilai nol minus stop. Banyak lemak. Coba di checklist 5, enter 5, 0 gitu. Somebody that died of pancreatic cancer, and it runs in your family, so you're like, I'm at increased risk. That's something that you can afford to do it. Put your mind, because I do have friends that have done those, which of course they find stage 1 pancreatic cancer that saves their life. And then you go, I could have that too. And then you're shelling out money to go get the screening. And you're saying, unless you have risk factors, it's not. Nggak ada sih, nggak ada yang ngarang. Coba Bimanyu copy aja dari chat Zoom nih berarti. Itu ditimpa aja nih semuanya. Harusnya itu udah benar sih. Bukan chat Zoom ya. Medicine and getting work done at Mayo and every year for all the work of workers and spend all this time on a certain thing. Is that the world? Sudah semua? Belum. Has an accurate show.
So that's a good way to know your risk in your lifetime. But again, you don't want to just rely on one layer of data. You like to have other layers of data backing that up. And so that's where you can learn even more. And as you mentioned, you maybe have a trend going on in some routine blood tests or your population. This is where we have AI that like all your data. Udah, Kak. Udah ya? Belum. Masih belum, Mbak Haki? Baru 16. Eh, And so, you know, if somebody offered me an MRI to the body for free, I would have, because it's a recipe for trouble. It's a recipe for finding things that you wouldn't want to find, because then you have to chase them down. And you can have companies, and I've had patients that they have liver biopsy, they led many years, they had all sorts of things, and it was denied. Unfortunately, we have celebrities and doctors who are advocates about MRIs, and there's nothing, there's no proof. They say that they're going for a trial, and they haven't done it, and we're not going to go for years. And until then, it's just adding. Save me $2,500 because I'm not going to go do it. Because I can see how I hooked up on literally down the rabbit hole. And even though somebody is listening and they're like, okay, I'll check the risk score. There's tests that I can do. I look back to my history and I have some things that are concerns. But if you are concerned, what does you ask your doctor? Ada yang salah nih. Ask ada yang salah. Yes. So my military research recommendation, they're the first health system to do that. And so they're getting everything out. Mana boleh share screen? Oh ini return 15 nih, spasi nih. Spasi, nah checklist. Nah, habis di checklist tulisannya 5 aja. Langsung 0 juga nggak apa-apa kok. Udah ya, kita mau lanjut bagian 2 nih. Udah. Udah? What are the top three things, Dr. Topol, that most people are doing that are actually aging fast? The problem is that they're not okay. And so what we're talking about is our diet, too much processed foods, not nearly enough exercise. That's what they're over. And then, of course, getting enough sleep, particularly deep sleep. Sleep is so much better than having some help, particularly sleep. Being help, being clock. So, there are factors not enough paying attention to that we can do a lot today, and they're just a beginning. Kalau sudah kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya itu adalah kita akan masuk ke dalam debugging program. Gitu. Ada yang tahu apa itu debugging? Debug. Apa itu debug? Dari bug-bug atau error? Yes, mencari bug-bug ya. Jadi debugging ini adalah alat membantu kita untuk ngecek gitu. Bagian mana yang dia itu masih nggak berjalan sesuai dengan yang kita mau ya. Contohnya kayak gimana? Contoh, kalian nanti akan buat kodenya seperti ini gitu ya untuk menghitung body mass index. Jadi nanti akan ada dua fungsi. Nah, kita pengen melihat dari program tersebut ternyata indeksnya itu 50. Padahal dari berat badan 50 kilo sama tingginya 1,6 meter alias 160 cm itu dibilang gemuk. Harusnya mah nggak gemuk ya.
Kalau 160 cm, terus berat badannya 50 kilogram, dia termasuk ke kategori normal. Nah, inilah kita saatnya untuk menggunakan yang namanya debugging. Jadi, ketika kalian klik tombol bug yang kayak serangga ini, akan muncul sebuah jendela debugging di sebelah kiri. Langkah berikutnya yang kita perlu gunakan adalah kita tinggal menggunakan yang namanya jalankan program. Nah, dengan debugging, kalian akan menjalankan per baris kode gitu. Jadi nanti baris kodenya dijalani satu-satu, makanya kalian perlu klik satu per satu untuk lanjut ke baris berikutnya. Kalau enggak ya udah dia akan terus stuck gitu. Nah, setiap baris kode akan muncul di sebelah kiri kalau dia adalah variabel ya. Kalau misalnya bukan variabel ya udah dia nggak bakal disimpan gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada pertanyaan, kita langsung kerjain yang berikutnya di nomor 2. Klik kembali ya. Nah, nanti kalian jawab nomor 1 ini caranya digeser-geser. Nanti nomor 2 itu berarti akan langsung kode ya. Gitu. Oke, silakan langsung dibuat ya untuk di nomor 1. Kalau ada yang bingung, tanyain. Nomor 2 nanti dikerjain bareng. Ya, nomor 2 dikerjain bareng. Scientist, a doctor, whose work has been cited 365,000 times. And here are his thoughts and words about the anti-aging. Have you visited the longevity lifespan circus? There are over 800 longevity clinics in the United States. Some charge up to $50,000 per week. Fitness centers now advertise thinkers. There are carnival barkers, scientists making false claims about supplements. These entrepreneurial companies and investments aren't likely to settle down anytime soon because we are progress science. Udah, Kak. Ya, yang lain sudah. Then regular street. Don't unlikely give the body the trust. What do you want to say about the anti-praise? Udah ya, kalau udah kita bahas nomor 2. Nomor 2, nah, boleh minta tolong dibacain sama Abi ya. Silakan Abi tolong bacain. Abi Naya ya. Program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya yang mencetak arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Jika BMI lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka Anda gemuk. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Catatan harus ada 2 fungsi di program akhir. Oke, thank you ya Abi Naya ya. Nah, berarti kita tinggal buat sebuah fungsi cetak rekomendasi. Itu di mana nanti dia akan ngeliat nih hasil dari rekomendasinya itu yang mana sesuai dengan berat badan dan juga tinggi badannya kita gitu. Nah, nanti kalian tinggal copy paste berarti ya dari soalnya lagi.
Ntar kalau sudah, dia akan seperti ini tampilannya ya. Akan ada indeks, memanggil dari fungsi yang sebelumnya, dan sesuai dengan if dan else-nya juga. Jadi ketika nanti kalian checklist ya, maka misalnya kalian ditanya beratnya berapa gitu. Beratnya misal 70 gitu ya, 70. Terus tingginya adalah 1,6. Nah, nanti Anda gemuk, maka dia harus masuk ke 410 gitu ya. Nah, tapi kok dia salah? Ini harusnya bener nih, guys. Like I'm just like a normal person, so I'm like, okay, injecting genes, it's gonna make me turn young. I feel like my brain is just, I'm not sagging in places I wish I were sagging, my skin's, or you know what I'm saying? Like, is that why I look young? Bisa salah. Kenapa di ruangan ya? Oh, ruangan ya. Ini harusnya ruangan. Oke. Sip. Nah, nanti kalau misalnya kalian pengen debugging, berarti kalian tinggal klik yang tombol box-nya, tar di play, habis itu masukin beratnya berapa, misalnya 90, tingginya berapa, 87, gitu ya. Oh, diklik yang ini ya, satu persatu tuh, langkah demi langkahnya. Nah, nanti ketika ada sebuah fungsi, berarti akan ada di global, gitu. Ya, kasih saya nanti kalau udah selesai, di checklist aja langsung ya. Silakan, berarti yang dibenerin ditambahin ya, baris baris 5 sampai baris 12. Boleh di copy paste dari soal, teksnya udah ada di situ. Ini nggak perlu diketik. Oke? Ya, silakan dikerjain. Ada pertanyaan yang bingung, tanyain ya. Copy copy pastenya yang mana? Copy paste yang ini, yang teksnya, yang print ya. Itu kan ada tuh. Anda kurus, berat, Anda gemuk, nggak usah diketik.
Sudah? So, I think about ultra processes getting into the body. Baru yang ke 9. Ingredients on the back of the label. But you say that ultra processed foods in the big industry, particularly here in the United States, at some point we're going to realize that this is just like a modern cigarette in terms of how it's killing us. What do you mean by that, Dr. Because this is a serious matter. We have big system basically because of the gut brain axis. These are ultra processed foods that you would eat. We see very careful studies that it promotes so it's bad enough in itself, but what it also does, it promotes inflammation in the body. So when you have that, that's when you have dysregulation and type 2 diabetes. It also then increases the risk of atherosclerosis. What's that? That's a fancy word for heart disease. There is accumulated cholesterol plaque in the heart, which you get heart attacks, strokes, and it also, of course, has effects on the brain, the last thing you want there, and numbers of cancer. And so all the data on ultra processed foods, which is not just like you can't eat all these ingredients. It's just that when you drink them, you don't recognize them because they're all foreign things that would never be there in the kitchen. Everything about them suggests that there's a lot of harm that promoting Hmm. Kayaknya apa apa yang salah ya? Padahal hasilnya udah sama. Mana? Boleh share screen? Ntar aku lihat screenshot dulu. Boleh share screen ya? Hmm, ini salah. Bukan, bukan ini printnya juga salah ini. Kak Daud izin ke kamar mandi ya Kak Daud. Ya boleh. Printnya salah itu lihat coba deh. Printnya sama. Baris 10 sama baris 12. Di copy ulang lagi coba. Itu salah tuh baris yang print 12-nya salah. stuff starts to happen. Harusnya Anda gemuk, bukan Anda normal. That, that, we're here to say that by just dialing it down, by paying attention, I call this the grandparent diet. Just eat what your grandparents ate. You know, if you feel like get in one ingredient on the plate kind of situation, um, that that has an impact on not only how we age, but also how that correct. Sip. Yang lain udah beres? Udah ya, kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Belum.
Belum. Apa yang belum? Like sugar. How does sugar impact our lifespan? Sugar, sweet beverages, they also high fructose corn flake. Just don't want Selesai. Udah ya, kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Eh, nomor 3 boleh minta tolong bacain sama Abimanyu ya. Abimanyu tolong bacain. Prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin. Inklusif, setiap murid diuji di 3 subjek. Tuliskan program yang meminta untuk memasukkan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapat nilai dari 65 sampai 100, program mencetak prestasi akademis normal. Jika kurang dari 65 poin, program mencetak prestasi akademis rendah. Gunakan fungsi format program supaya seperti di gambar. Thank you. Nah, berarti gimana caranya kita membuat ini? Pertama, kita buat dulu satu fungsi. Ya, satu fungsi ini untuk apa? Untuk kita cek ya nilainya itu di antara 65 sampai 100 poin. Kalau misalnya iya, maka dia normal. Sedangkan kalau enggak dia rendah. Ya. Nah, ntar kalau sudah kita tinggal buat berarti di looping aja. Gitu ya. Kita mau bikin dia kan 3 kali ya nilai ujiannya. Nah, berarti kita tinggal bikin for i in range 3. Ntar suruh input skor sama panggil fungsinya. Jadi setiap kita masukin nilainya, kalau dia sesuai dengan kategori kriterianya, maka dia normal. Tapi kalau enggak dia rendah. Oke, sip, dibuat ya. Ini yang terakhir. Kak, tadi yang Ya, nomor itu saya kok ada yang salah nih apa? Padahal udah di oke. copy paste semua, udah selesai semua. Coba share screen. Hmm. Ini kurang N.
about lifestyle plus and the impact of diet on the aging process and living a long life. Talk about protein. Ini yang terakhir ya. Silakan. One way you should be taking 7 grams of protein. Now, the way is it starts to get out of protein, especially as you get older. You'll say, I'm getting 70. And by the way, as you get older, you should take 1 What? as you get more protein. Why? Because you have to ensure that the density of muscle mass will offset your body. Just because it's we should say Harrison Ford looks like Dr. Phil. So clearly the things he's recommending, not only looking at the science, but you literally look like you'll run an ultra marathon right now and start. So talk a little bit about exercise, because the research you presented in this book is honestly astonishing. It's astonishing. You say, Dr. Phil, that the single most effective medical intervention that help that an antidepressant for treating depression, right about this on page 263 of your best-selling book, Superagers. The findings are further strengthened by the meta-analysis of 41 randomized controlled trials of exercise for major depressive disorder that markedly reduce symptoms of depression. Can you talk to us about exercise and the benefits when it comes to science and aging? Yeah, this is actually amazing. And it's so much more. So, we cared about it for years, but now, talk about those clocks of aging. Turns out that exercise is the only thing that lowers our biological. So, again, your real age and your biological age is like now. It's not just aerobic exercise. So, as a cardiologist, I've been saying, Gary, Oh. now very slow, and it's just about getting stronger. It's having better balance. It's essential. There's nothing that we talk about that exceeds exercise or nutrition. So let's that I'm sitting in your office and I brought along my husband and he found me taking the care of me. And I have a feeling that we're often finding yourself a therapist and a medical doctor information. And I also have a feeling that there are a large number of people who are going to now be excited about what you're sharing. Somebody
prescribe one of these respected psychic researchers and medical doctors in the science of aging. What is your prescription? Sip, udah ya. Ada pertanyaan dulu? Belum. Kalau belum, boleh dipakai yang dari chat Zoom ya. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Kita sudah belajar tentang yang namanya fungsi lanjutan ya. Jadi kalian udah tahu nih gimana caranya membuat fungsi pakai def, terus kita bikin lagi fungsi dimasukin ke dalam fungsi lainnya, alias fungsi bersarang gitu. Nah, nanti kita masuk ke dalam pelajaran yang lebih seru di minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar yang namanya modul random sama modul time. Jadi nanti kalian akan tahu nih gimana caranya membuat sebuah angka acak, sebuah waktu timer, dan juga stopwatch. Oke? Dari kalian ada pertanyaan dulu sebelum kelas kita cukupkan? Kalau nggak ada, kita nyalain kameranya yuk, kita foto dalam hitungan tiga. Kalau coba. Nah, oke. Semuanya kayak bebas ya. Tiga, dua, satu. Oke, saya itu aja untuk kelas hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Thank you ya semuanya. Daraya, Askia, Abi, Abimanyu, Clarissa, Baihaki, Osean, Baim, sama Naifa. Bye.